Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir hari ini pada Public Expose PT Bali Bintang Sejahtera Tbk hari Rabu tanggal 22 Juli 2022. Pada kesempatan ini saya Bestanuri selaku Presiden Direktur dari PT Bali Bintang Sejahtera Tbk akan mempresentasikan mengenai apa saja progres percalonan kami dan bagaimana kinerjanya pada tahun 2021 sampai kuartal 1 tahun 2022. Saya juga ingin memperkenalkan Direktur Keuangan kami, Bapak Yohanes Ade Bunia Moniaga, yang hadir hari ini untuk menjelaskan performa finansial PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. Pada Public Expose hari ini, kami akan memaparkan tentang PT Bali Bintang Sejahtera Tbk beserta subsidiaries-nya yang saat ini berfokus pada sports dan e-sports, pengelolaan fun experience ekosistem terbesar di Indonesia. Selain itu, Direktur Keuangan kami Pak Ade akan memaparkan performa keuangan perusahaan pada tahun 2021 dan kuartal pertama 2022. Setelahnya akan saya paparkan bisnis roadmap perusahaan kami. Selamat siang Bapak Ibu. Visi dan misi. Misi kami adalah menjadi pionir dalam terciptanya new economy untuk bidang olahraga, hiburan, serta teknologi, dan membantu bentuk masa depan Indonesia. Misi kami, satu, membuat Bali United menjadi nama terdepan dalam ekosistem olahraga Indonesia dan juga dalam ekosistem olahraga global. Menjadi rumah bagi komunitas-komunitas digital untuk membangun kekayaan intelektual untuk jangka panjang dan menyediakan wadah baru bagi merek-merek untuk membagikan cerita mereka. Berinvestasi dalam oportunitas di ekonomi, di bidang teknologi, dan entertainment untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Berikutnya mengenai struktur perusahaan dan anak perusahaan. PT Bali Bintang Sejahtera ini memiliki 5 anak perusahaan, yaitu PT Kreasi Karya Bangsa, sebuah agensi pemasaran yang juga mengelola fan experience ekosistem terbesar di Indonesia. PT Kreasi Karya Bangsa memiliki 4 anak perusahaan di bawahnya. PT Rahasia Gadis Nusantara yang mengelola media dan komunitas perempuan serta merek produk personal care. PT Kelola Aset Digital dengan koleksi NFT di lini sport. PT Kreasi Digital Madani joint venture dengan Permoda Nasional Madani atau PNM untuk mengelola komunitas UMKM di Indonesia. PT Kasana Alwada joint venture dengan Republika yang juga mengelola media dan komunitas. Kemudian PT Bali Bintang Sejahtera Tbk juga menjadi induk perusahaan untuk PT Radio Suara Bali Bukit Bali Indah yang menaungi stadion radio kami yaitu Bali United FM, PT Bali Boga Sejahtera yang menaungi Bali United Cafe, PT IOG Indonesia Sejahtera yang bergerak di bidang e-sport dan komunitasnya, dan terbaru PT Ekonomi Baru Indonesia Teknologi merupakan investment vehicle yang menjadi objektif untuk menyalurkan investasi di industri yang bisa memberikan kami share value atau membesarkan ekosistem yang sudah ada. Salah satunya kami membuat joint venture dengan bidang kripto melalui PT Pedagang Aset Kripto, dan juga yang terakhir kami berinvestasi juga di platform OTT ternama yaitu Video. Tak lupa, selain menjadi rumah bagi klub Indonesia, PT Bali Bintang Sejahtera Tbk ini juga menangani tim basket. Untuk jajaran komisaris dan direktur, PT Bali Bintang Sejahtera Tbk adalah sebagai berikut. Bapak Jemi Wiono Prihadi sebagai komisaris utama, Bapak Edi Suhartono sebagai komisaris, Bapak Andi F. Moya sebagai komisaris independen, saya sendiri Yabes Tanuri sebagai direktur utama, Ibu Putri Sudali sebagai direktur, Bapak Yohanes Ade sebagai direktur, dan Ibu Catherine Wiana sebagai direktur. Sekarang kita akan mulai membahas kegiatan perusahaan di
tiap-tiap bidang yang ditekuni. Kita mulai dengan kegiatan perusahaan di bidang olahraga dan e-sports. Football industri di Indonesia. Sepak bola merupakan olahraga nomor 1 di Indonesia. Dan market sepak bola Indonesia adalah salah satu yang paling besar di dunia. Lebih dari 201.000 orang Indonesia merupakan penggemar sepak bola. Dan sebesar 74% dari total penduduk Indonesia mengaku bahwa sepak bola merupakan olahraga favorit untuk ditonton di TV. Kami, Bali United, terbentuk pada tahun 2015, lalu setelah hanya 2 tahun berkompetisi di Liga 1, kami menjadi runner-up Liga pada tahun 2017. Sehingga bisa menjadi wakil Indonesia di AFC Cup tahun berikutnya. Pada tahun 2019 merupakan kami IPO dan menjadi satu-satunya klub sepak bola yang sudah go public di Asia Tenggara. Di tahun yang sama, kami menjuarai Liga 1 2019. Yang terbaru, pada Liga 1 musim 2021-2022, Bali United kembali juara. Ini menjadikan kami sebagai satu-satunya klub sepak bola Indonesia yang bergelar back-to-back champion sejak tahun 1994. Kami saat ini mempunyai aset-aset sebagai berikut. Kami menaungi 5 tim, yaitu tim senior, tim U20, U18, U16, serta tim putri. Kami memiliki Bali United Pro Academy, juga ada Bali United Megastore, Playland, Cafe, radio, serta channel Bali United TV. Total pengikut kami di seluruh platform media sosial berjumlah lebih dari 14 juta pengikut. Sumber pendapatan perusahaan kami berasal dari sponsorship, media rights, penjualan tiket, penjualan merchandise, serta transfer pemain. Dalam public expose kali ini, kami dengan bangga mengumumkan pembangunan training center yang berlokasi di Pantai Purnama, Gianyar, Bali, yang memiliki luas 27 hektar. Training center ini direncanakan akan selesai pada tahun 2023. Saat ini sudah ada 3 lapangan sepak bola yang telah selesai dibangun dan telah digunakan oleh Bali United, terutama tim junior kami. Baru-baru ini ketiga lapangan tersebut juga digunakan untuk seleksi pemain junior generasi baru. Fasilitas yang akan dibangun adalah tambahan 5 lapangan sepak bola, sehingga total akan menjadi 8, 2 lapangan basket, 1 lapangan basket indoor, fitness center, kolam renang, dan masih banyak lagi. Selain terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan meluncurkan koleksi NFT pada awal tahun ini, Bali United juga akan segera meluncurkan fan token bersama Socios.com. Platform fan token nomor 1 di dunia yang sudah bekerja sama dengan banyak tim olahraga top dunia. Fan token merupakan aset digital yang memberi akses bagi para fans untuk menjadi lebih terlibat dalam klub favoritnya. Fan token ini sendiri sudah dirilis oleh klub-klub top dunia di Socios.com dalam beberapa tahun kebelakang. Bisa disebut Manchester City, Barcelona, PSG, Juventus, dan banyak lagi. Lebih dari 1,5 juta pengguna dari 167 negara telah mengunduh aplikasi Socios.com, di mana pengguna dapat memiliki fan token klubnya dan memperoleh akses untuk mengikuti polling yang mempengaruhi sejumlah keputusan klub, mendapatkan hadiah, pengalaman VIP, dan mengakses game serta penawaran lainnya. Market cap dari fan token klub sepak bola yang pernah diliris sebelumnya mencapai 3 miliar US dollars. Fan token Bali United akan diliris Agustus mendatang dengan ticker BUFC. Apa yang membuat Bali United berbeda? Kami memiliki jejak rekam yang cemerlang dalam membantu sponsor kami berkembang pesat, terutama di Bali. Kami satu-satunya klub yang bekerja sama dengan lebih dari 16.000 channel distribusi di Bali yang juga mengelola bank data mengenai jaringan ini. Ada 16.000 lebih mitra warung, 400 lebih mitra banjar, dan 250 institusi pendidikan di Bali yang bekerja sama dengan kami.
Kami membantu sponsor memperoleh kenaikan penjualan, bukan hanya membantu sponsor mendapatkan publisitas tinggi. Keberhasilan ini menarik klub-klub lain untuk bekerja sama dengan kami. Bisa dilihat pada layar, ini merupakan sebagian dari klub sepak bola Indonesia, baik yang berkompetisi di Liga 1, 2, maupun 3, yang sudah bermitra dengan kami. Kami membantu klub-klub ini membangun kerjasama sponsorship dengan berbagai brand, sehingga melaksanakan aktivitas sponsor ini. Goal jangka panjang kami adalah mereplikasi jaringan distribusi yang sudah kami bangun di Bali untuk diterapkan di seluruh Indonesia dengan bekerja sama dengan klub-klub ini. Jika dilihat data yang kami kutip dari Forbes, valuasi klub-klub top Eropa sangatlah besar. Meskipun Bali United tak berbasis di Eropa, potensi Bali United untuk terus berkembang sangatlah masif dengan mempertimbangkan bahwa kami bukan sekedar klub sepak bola tradisional. Indonesia sesungguhnya memiliki fanbase sepak bola yang lebih besar dibanding Eropa. Benua yang selama ini dikenal sebagai tempatnya sepak bola. Seiring ekonomi berkembang dan disposable income masyarakat bertumbuh, industri olahraga Indonesia juga akan merasakan keuntungan dari bertumbuhnya media value dan pengeluaran konsumen. Dan terakhir, karena jumlah tim Liga 1 hanya terbatas di 18 klub, bisnis klub sepak bola mempunyai scarcity value. Mengenai Bali United Basketball, tim ini terbentuk pada awal tahun 2021 dan mengikuti kompetisi IBL musim 2021. Dan kami menyelesaikan kompetisi dengan sebuah rekor positif. Kami menyelesaikan kompetisi di peringkat 4 di divisi kami. Kami juga bergerak cepat dan membentuk tim junior untuk regenerasi talenta. Walaupun kami tim baru, di media sosial, kami klub basket Indonesia dengan pengikut keempat terbanyak dan nomor 1 dari segi engagement rate media sosial dibanding tim basket lain. Bali United berkomitmen untuk mengembangkan komunitas basket di Bali, terutama karena basket merupakan cabang olahraga yang sedang naik daun di Indonesia, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah FIBA World Cup 2023. Tak hanya bergelut di industri olahraga tradisional, kami juga berkecimpung di dunia e-sports. Riset menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi rumah bagi pasar e-sports terbesar di Asia. Pada 2019, pasar e-sports Indonesia mencetak revenue 1,3 miliar dolar Amerika. Pandemi global yang terjadi pada tahun 2020 telah membuat hampir semua orang menjadi gamers. Terjadi 46% pertumbuhan jumlah pengguna mobile games di Indonesia sejak 2019. Unique users e-sports Indonesia bertumbuh 2 kali lipat. Dan tercatat ada pertumbuhan 4 kali lipat dalam penggunaan digital games. Bali United sendiri menjadi klub sepak bola Indonesia pertama yang memiliki tim e-sport profesional. Tim kami aktif berkompetisi di turnamen FIFA dan Free Fire. Beberapa prestasi bergengsi berhasil kami raih di ajang nasional dan internasional, di antaranya Champions of Free Fire Asia Invitational 2019, winner of Free Fire Master League Season 3 Grup C, Champions Virtual Bundesliga International Series Asia Continental. Kami juga berinvestasi di tim e-sports EVOS di pendanaan Serie A. Demikian mengenai kegiatan kami di industri olahraga dan e-sports. Ini kita akan membahas mengenai anak perusahaan kami, PT Kreasi Karya Bangsa atau United Creative, yang menjadi penanda transformasi bisnis kami yang kini beyond sports dan sekarang menjadi the largest fan experience ecosystem di Indonesia. United Creative atau largest fan experience ecosystem. Apa saja yang ada dalam ekosistem kami? Pertama, kami memiliki channel komunitas atau fans dalam berbagai industri. Komunitas gadis, musik dan hiburan, foodies, milenial,
olahraga, muslim, dan healthcare atau layanan kesehatan sebanyak 75 juta followers. Kami mengaktifasi mereka dalam program IP atau intellectual property online dan offline yang selalu berjalan setiap bulan dalam skala kecil atau setiap tahun dalam skala besar, dari festival, webinar, live commerce, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, para IP tersebut bisa berkembang sangat cepat dan lebih besar lagi karena ada infrastruktur dari United Creative berupa production dan content equipment, studio, dan services yang kami kelola semua secara in-house. Rata-rata members dari komunitas kami ada kaum Gen Z dan millennials yang memiliki banyak passion points. Mereka adalah fans kepada banyak interest. Contohnya, saya adalah fans bola dan saya juga suka K-pop. Maka dari itu, seluruh program IP yang kita miliki saling berkesinambungan. Di tahun 2021, kami telah melaksanakan 365 acara, memproduksi 173.000 konten, dengan program IP yang kita miliki melebihi 60 IP. Berikut bisa dilihat cara kita membesarkan dan mengaktifasi fan experience ekosistem dari United Creative. Dari IP yang kita bangun melalui channel-channel sosial media, kami menggait fans sesuai dengan passion points mereka. IP itu pun kita kembangkan lebih lagi menjadi acara atau produk seperti merchandise, film, skincare, dan lebih banyak lagi. Untuk retargeting atau menarik lebih banyak fans dari komunitas. Mengenai content creation dan creative ideation, kami memiliki in-house bagian kreatif dan dalam untuk memproduksi konten-konten yang berpengaruh besar untuk engage dan mengembangkan fans kami. Selain itu, kami pun menyediakan paket all-in-one untuk klien kami, sehingga menciptakan kesempatan untuk cross-selling dan upselling. Kita juga mempunyai kemampuan untuk produksi live streaming service. Kami tidak hanya memproduksi Liga 1, Liga 2, Liga 3, namun kami juga sekarang ditunjuk untuk memproduksi live streaming Indonesia Basketball League dan badminton. Dengan ini, kami bertujuan untuk menjadi live streaming production terbaik dalam industri olahraga. Kami juga memiliki studio independen terbesar di Jakarta, besar 1.600 meter persegi, memenuhi kebutuhan akan lokasi pengambilan gambar konten, hingga pembuatan film dengan tingkat okupansi di 95%. Selain channel distribusi berupa warung di Bali, United Creative juga memiliki network sebesar 2,2 juta UMKM untuk brand activation dan juga product distribution. Yang terakhir, talent management service dengan lebih dari 18.000 influencer dalam database kami. Service ini menghasilkan revenue yang cukup baik untuk usaha. Berikut merupakan studi kasus yang sukses dari fan experience ecosystem kami. Yang pertama, K-Vibes adalah platform terbesar untuk komunitas Korea, K-pop, dan K-drama di Indonesia, melebihi 17 juta followers di media sosial. Dengan ini, tahun 2002 kami juga baru saja meluncurkan berupa website K-Vibes.id yang bertujuan untuk mengaktifasi fans K-pop dan K-drama di Indonesia. Platform ini juga sudah generate revenue tersendiri melalui sistem Hearts sebagai token rahasia di dalam website kami. Kedua, Rahasia Gadis, IP terbesar untuk para gadis di Indonesia, kemarin baru saja meluncurkan kampanye yang viral di media sosial, mencapai 50 juta reach atau impression di media sosial dengan tagar #KamuBerharga. Akhir tahun ini, Rahasia Gadis juga akan meluncurkan produk kecantikan melalui brand Rahasia Beauty. Produk inilah yang nanti akan menjadi sumber utama revenue untuk PT Rahasia Gadis Nusantara. Kami bertujuan untuk terus mengaktifasi fans kami melalui program IP yang berjalan setiap bulan. Ini beberapa contoh IP program terbesar kita di luar bola di tahun 2022, di mana ada login itu untuk e-sports,
festive vibes. Dan besok ini kita akan melakukan namanya festive vibes di studio kami. Dan di sini kalau ada yang mau hadir bisa mendaftarkan di depan dan untuk mendapatkan tiketnya untuk bisa hadir besok di acara ini. Sekian tentang perkembangan di Bali Bintang Sejahtera Tbk dan anak perusahaannya pada tahun 2001. Dan berikutnya saya serahkan kepada Pak Ade dengan Muliaga untuk melanjutkan presentasinya. Berikut saya coba paparkan kinerja keuangan perseroan untuk tahun 2021. Dan berikutnya lagi nanti ada kuartal 1 2022 ya. Jelas saja. Pendapatan perseroan di tahun 2021 meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2020. Kalau kita lihat pendapatan tahun 2021 sebesar 198,6 miliar rupiah. Naik hampir 160% dari tahun 2020 yang sebesar 76,4 miliar. Hal ini tidak terlepas dari dimulainya Liga Indonesia pada tahun 2021, walaupun tanpa penonton. Sejalan dengan itu beban operasi perusahaan juga meningkat. Dari sebelumnya 157,5 miliar menjadi 190 miliar pada tahun 2021. Terbesar ini dari kenaikan gaji dan biaya-biaya live streaming. Operating income perusahaan dari sebelumnya rugi 81,1 miliar berhasil menjadi positif pada tahun 2021 sebesar 8,7 miliar. Berikutnya, sumbangan terbesar pada tahun 2021 berasal dari other income, yaitu capital gain dari transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia. Kita masih memanfaatkan uang idle di perseroan daripada deposito yang bunganya rendah, dan kita lihat ada peluang di pasar modal yang waktu itu turun, melemah indeksnya karena pandemi, jadi kita investasikan sementara di pasar modal. Capital gain yang diperoleh dari itu adalah sebesar hampir 180 miliar, sehingga mendongkrak net income perusahaan menjadi 194 miliar rupiah. Kalau kita lihat yang kuartal 1 2022, nah, kita lihat laporan komparasinya kuartal 1 22 dengan kuartal 1 21. Revenue perusahaan naik dari 18,9 miliar menjadi 77 miliar. Operating expense juga naik dari 26,1 miliar di tahun 2021 menjadi 69,4 miliar di kuartal 1 2022. Operating income perusahaan untuk 3 bulan berhasil membukukan keuntungan menjadi 7,6 miliar dari sebelumnya rugi 7,2 miliar di tahun sebelumnya. Other income juga masih mencetak keuntungan sebesar 38,2 miliar dan akhirnya net income perusahaan menjadi 45,8 miliar. Turun dibandingkan kuartal 1 2021. Penyebabnya adalah capital gain yang menurun. Seperti kita tahu bursa efek di kuartal 1 22 memang pergerakannya agak sedikit melandai ya. Nah, demikian sekilas kinerja keuangan perseroan untuk tahun 2021 dan kuartal 1 2022.
Sekarang mungkin silakan. Baik, terima kasih Bapak Yabes Tanuri dan Pak Adi atas presentasinya. Kepada Bapak Ibu hadirin yang hendak bertanya, yang ada di sini dapat mengangkat tangan secara langsung. Bila Bapak Ibu yang berada di ruang virtual di Zoom ingin bertanya juga, dapat bertanya dengan format nama, garis, instansi, garis pertanyaan. Nanti kita akan tanyakan di ruang ini juga. Oke, baik. Ada satu yang kurang yaitu bisnis roadmap. Bisnis roadmap untuk tahun 2022 kita akan fokus pada bisnis olahraga dan e-sport untuk memperoleh pencapaian yang bahkan melebihi pencapaian kami sebelum pandemi. Mengembangkan komunitas digital kami menjadi lebih dari 100 juta pengikut melalui akuisisi dan pertumbuhan organik pada komunitas-komunitas yang telah kami naungi sekarang. Mengekspansi revenue streams dari komunitas digital dengan melibatkan pengembangan platform, konten, kekayaan intelektual, dan produk original untuk mengakselerasi pertumbuhan. Fokus mengembangkan berbagai event-based intellectual property yang bersifat offline maupun hybrid untuk semua komunitas yang kami naungi. Melanjutkan kemitraan dengan startup besar di Indonesia, serta dengan para pemimpin pasar konsumen, dan menciptakan sinergi dengan komunitas digital. Berinvestasi dalam new economy bisnis di teknologi, hiburan, dan olahraga. Yang bisnis roadmap